Dia mengatakan ini yang buat video tukang fitnah, ngawur. Bashar Assad itu Muslim, Sunni. Lihat cara sholatnya di YouTube. Bashar Assad salah satu presiden yang tidak bersekutu dengan Israel. Bashar Assad itu salah satu pemimpin yang berani mengutuk Israel di depan muka pimpinannya langsung. Abdullah ibn Ubay ibn Salul itu sholatnya sama seperti yang dia lihat Rasulullah SAW sholat. Tata caranya sama. Bahkan dia sholat di belakang Rasulullah SAW. Pertanyaannya, ada nggak ulama yang mengatakan bahwa Abdullah ibn Ubay ibn Salul adalah seorang Muslim? Makanya tidak ada yang mengatakan Abdullah bin Ubay bin Salul radhiyallahu taala anhu. Nggak ada sama sekali. Tidak ada hubungan diplomatik antara Israel dan Suriah. Banyak belajar Ustaz, cari referensi, kata dia. Korea Utara tidak ada sama sekali hubungan diplomatik dengan Israel. Sekarang apakah Kim Jong Un sebagai Muslim Sunni gara-gara dia nggak ada hubungan diplomatik? Tapi Bashar Assad walaupun nggak ada hubungan diplomatik dengan Israel tidak serta-merta dikatakan apa? Sunni. Kalau hujah seperti itu, ya Allah, berarti Kim Jong Un juga sama, Sunni juga, sama-sama nggak memiliki apa hubungan diplomatik. Pun memang Suriah ini nggak ada hubungan diplomatik dengan Israel, tapi dia ada hubungan diplomatik dengan siapa? Dengan Iran. Iran itu apa? Ya Syiah. Gimana? Apalagi pada tahun 1979 revolusi Islam Iran ini ma'ruf sekali. Sejak itu akhirnya ada hubungan diplomatik yang sangat erat sekali dalam berbagai bidang. Semisal militer. Apalagi ketika kelompok milisi yang didukung oleh Iran masuk ke sana. Semisal apa? Hizbullah yang dipimpin oleh Hasan Nasrallah. Taib, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ayuhal ikhwatul kiram, insyaallah subhanahu wa ta'ala ana akan menjawab sesingkat-singkat mungkin, tapi insyaallah subhanahu wa ta'ala padat untuk menjawab syubhat ada yang membela Bashar Assad bahwasanya Bashar ini seorang muslim dan sunni ahlu sunnah wal jamaah. Ketika ana menyampaikan bahwasanya kelompok Syiah yang berbahaya, yakni Syiah Nusairiyah, dan saat ini yang dianut oleh keluarga Al-Assad, termasuk di situ adalah Bashar Al-Assad, pemimpin ataupun presiden Suriah, dia nggak nerima. Dan dia mengatakan seperti ini, menjawab ana. Taib, antum bisa lihat screenshotnya di layar. Dia mengatakan ini yang buat video tukang fitnah, ngawur. Bashar Assad itu Muslim, Sunni. Lihat cara sholatnya di YouTube. Bashar Assad salah satu presiden yang tidak bersekutu dengan Israel. Bashar Assad itu salah satu pemimpin yang berani mengutuk Israel di depan muka pimpinannya langsung. Taib, ana jawab. Yang pertama, hujah dia ini wallahi sangat-sangat lemah sekali. Kenapa? Kalau dia mengatakan seorang yang dikatakan Muslim Sunni adalah jika sholatnya itu sama seperti caranya sholatnya kaum muslimin, maka dia pasti Muslim Sunni. Ana jawab, ini hujah batilah, hujah yang batil. Kalau cuma dibatasi dari cara sholatnya saja, ini batil sekali. Kenapa? Yang pertama, Abdullah ibn Ubay ibn Salul itu sholatnya sama seperti yang dia lihat Rasulullah SAW sholat. Tata caranya sama. Bahkan dia sholat di belakang Rasulullah SAW. Pertanyaannya, ada nggak ulama yang mengatakan bahwa Abdullah ibn Ubay ibn Salul adalah seorang Muslim? Nggak ada. Walaupun dia sholat dengan caranya sholatnya Rasulullah SAW, tapi dia memiliki akidah nifak, akidah kemunafikan, maka tetap dikatakan kafir. Maka tidak ada yang mengatakan Abdullah bin Ubay bin Salul radhiyallahu taala anhu. Nggak ada sama sekali. Kenapa? Dia memiliki akidah nifak. Walaupun tata cara sholatnya sama seperti Nabi kita Muhammad SAW. Ini seperti kalau seandainya ada seorang Syiah, tata cara sholatnya itu sama seperti sholatnya Sunni, maka nggak dikatakan sebagai Sunni kalau masih ada apa akidah-akidah batilah seperti akidah taqiyah. Persis apa bedanya? Makanya kalau seandainya dia mengatakan seperti itu sangat batil sekali. Kenapa? Anda ambil contoh. Ada seseorang itu menyembah patung 5 kali sehari. Dia meminta kepada patung 5 kali sehari. Dia sujud untuk patung 5 kali sehari. Tapi dia juga sholat 5 waktu bersama kaum muslimin. Apakah dia itu muslim? Tidak ada satupun ulama dari berbagai mazhab yang mengatakan dia itu muslim. Dia tahu nggak boleh berbuat syirik. Dia tahu nggak boleh menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dia itu masih menyembah kepada patung-patung itu. Dia tahu itu. Tidak ada satupun ulama yang mengatakan dia ini muslim. Semua mengatakan apa? Musyrik, kafir. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Kalau seandainya engkau berbuat syirik wahai Muhammad, maka seluruh amal engkau akan batal, nggak dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ayuhal ikhwatul kiram, tata cara dia sama seperti kaum muslimin, tapi dia menyembah patung 5 kali sehari. Syufa? Bukan berarti seorang muslim itu batasannya adalah ketika tata cara salatnya sama seperti kaum muslimin pasti muslim, nggak ada orang ngomong seperti itu. Kemudian yang kedua, dia mengatakan Bashar Assad salah satu presiden yang tidak bersekutu dengan Israel. Bashar Assad itu salah satu pemimpin yang berani mengutuk Israel di depan muka pimpinannya langsung. Dan dia mengatakan dari semua negara Timur Tengah yang tidak bersekutu dengan Israel adalah Suriah.
Tidak ada hubungan diplomatik antara Israel dan Suriah. Banyak belajar Ustaz, cari referensi, kata dia. Tip, ana jawab. Pertama, orang atau negara yang tidak memiliki hubungan diplomatik tidak lantas dikatakan sebagai Muslim, apalagi Sunni. Ana ambil contoh, Korea Utara. Tidak ada sama sekali hubungan diplomatik dengan Israel. Korea Utara. Sekarang apakah Kim Jong Un yang dikatakan oleh ini orang seseakun ini sebagai Muslim Sunni gara-gara dia nggak ada hubungan diplomatik? Kim Jong Un, kita tahu itu nggak ada hubungan diplomatik. Tapi Bashar Assad walaupun nggak ada hubungan diplomatik dengan Israel, tidak serta-merta dikatakan apa? Sunni. Kalau hujahnya seperti itu, ya Allah, berarti Kim Jong Un juga sama, Sunni juga, sama-sama nggak memiliki apa? Hubungan diplomatik. Itu yang perlu kita ketahui. Nah, tapi nggak sampai situ. Antum perlu tahu bahwasanya walaupun memang Suriah ini nggak ada hubungan diplomatik dengan Israel, tapi dia ada hubungan diplomatik dengan siapa? Dengan Iran. Iran itu apa? Ya Syiah. Gimana? Apalagi pada tahun 1979 revolusi Islam Iran ini ma'ruf sekali. Sejak itu akhirnya ada hubungan diplomatik yang sangat erat sekali dalam berbagai bidang, semisal militer. Apalagi ketika kelompok milisi yang didukung oleh Iran masuk ke sana, semisal apa? Hizbullah yang dipimpin oleh Hasan Nasrallah. Ini antum buta nggak baca atau gimana? Gitu loh. Antum nyuruh anak cari referensi. Antum udah nyari referensi belum bahwasanya ada diplomatik yang erat antara Suriah dengan Iran? Iran nih semua sepakat bainal muslimin bahwasanya dia adalah, Iran ini adalah apa? Syiah. Nggak ada yang mengatakan Iran di Sunni. Bahkan Iran sendiri mengatakan kami ini Syiah. Dia nggak ada hubungan diplomatik Suriah ini dengan Israel, tapi ada hubungan diplomatik dengan siapa? Dengan Iran. Itu yang harus antum baca gitu loh. Hatta hubungan diplomatik dalam masalah ekonomi, ideologi ada erat sekali. Pakai antum baca kalau nggak tahu. Nyuruh anda baca tapi antum nggak baca. Naudzubillah. Pakai keluarga Al-Asad ini memiliki kezaliman yang besar, dan bahkan salah seorang ulama itu menulis tentang kezalimannya dengan judul Ba'du Jara'im A'ilah Al-Asad An-Nusairiyah fi Suriah. Sebagian kezaliman atau kriminalitas keluarga Al-Asad An-Nusairiyah di Suriah itu banyak sekali, antum bisa baca. Bacalah sendiri kalau antum bisa bahasa Arab. Itu kesaksian langsung dari orang-orang sana, langsung dari mereka, orang-orang Sunni yang hidup di Suriah. Kemudian nggak sampai situ, Syekh bin Bas sendiri mengatakan bahwa keluarga Al-Asad ini apa? Kafir, Nusairiyah. Ini Syekh bin Bas langsung tahu kondisi Hafidz Al-Assad. Beliau mengatakan, ini Syekh bin Bas langsung ngomong, dan antum bisa baca dalam fatwanya Syekh bin Bas langsung. Syekh bin Bas mengatakan, walakin akhtarahum ar-Rafidah ashab al-Khomeini. Yang paling berbahaya dari kalangan Syiah adalah ar-Rafidah, pengikutnya Khomeini. Itu yang paling bahaya. Haula'i akhtaruhum, mereka lah Syiah yang paling berbahaya. Wa hakadha an-Nusairiyah ashabu Hafidz Al-Assad. Begitu juga dengan Nusairiyah, Syiah Nusairiyah, pengikutnya Presiden Suriah Hafidz Al-Assad. Yang mana Hafidz Al-Assad ini bapaknya Bashar Assad. Wa jama'atu fi Suriah, pengikut-pengikut di Suriah. Ini kata beliau, kenapa kita lihat hum kafara haula'i kafara, kata Syekh bin Bas. Mereka ini adalah kafir, mereka semua kafir. Kenapa? Yarawnal muslimin akhtar alaihim al-kafara. Mereka menganggap kaum muslimin Sunni itu lebih berbahaya dibandingkan orang-orang kafir pada aslinya. Wa yubghidunal muslimina akthar min bughdihim al-kafara. Mereka itu berpandangan bahwasanya kaum muslimin itu lebih kita benci dibandingkan orang-orang kafir pada aslinya. Wa yarawna ahla sunnah halalahum dima'uhum wa amwaluhum. Bagi mereka ahlu sunnah itu halal darahnya dan harta mereka. Makanya orang-orang Sunni di Suriah itu banyak dibunuh, banyak ditumpaskan darahnya. Itu kita lihat video itu banyak sekali. Antum yang tak tahu, atau antum memang nggak mencari referensi. Ini Syekh bin Bas, mufti besarnya Saudi di zamannya, tahu kondisi Suriah saat itu, yang mana ketika itu presidennya adalah seorang Nusairi, bapaknya Bashar Assad, Hafidz Al-Assad. Antum selama ini di mana? Makanya Masya Allah, kalau dikatakan bahwasanya dia ini adalah Sunni, dengan dikatakan tata cara sholat itu sama, dia itu ada taqiyah untuk bisa menggabungkan antara Sunnah dan Syiah. Makanya Anda sudah bahas pada pertemuan yang lalu, termasuk cara mereka bisa masuk dalam tubuhnya Ahlu Sunnah wal Jamaah kaum muslimin dengan cara takrib baina Sunnah wa Syiah. Salah satu taqiyah, sholat di belakang orang-orang Sunnah. Aslinya nggak mau mereka sama sekali. Itu yang antum perlu tahu. Jadi Bashar Assad itu murni Syiah Nusairiyah.
Antum bisa baca di artikel ini, nanti ana sampaikan artikelnya di di video insyaallah, ada banyak, antum bisa baca sendiri. Mudah-mudahan itu bisa bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.